Assalamualaikum Pak Cari, selamat siang. Saya kenalkan dulu, saya nama Masina. Saya di sini dari wartawan dari majalah Kompas. Ya, ingin mewawancara terkait dana desa di Desa Adilan Jawetan. Ya, ini menjaga ya, bagaimana tanggapan Bapak terkait adanya anggaran dana desa di Desa Adilan Jawetan. Terima kasih atas waktunya juga dan juga yang pertama sudah tahu bagaimana dengan ini terkait dengan adanya kita bertemu bisa berkoordinasi terkait tadi apa yang disampaikan bagaimana tanggapan ya. Jadi untuk dana desa sendiri itu untuk manfaat di Desa Jawetan pada khususnya itu sangat-sangat membantu dalam hal kaitan di situ peningkatan infrastruktur ataupun kegiatan fisik dan non fisik khususnya dalam kegiatan di lingkup desa Jawetan. Nah, yang kedua dalam hal kaitan itu juga bisa untuk katakanlah dari sisi kesejahteraan masyarakat terkait dengan infrastruktur yang dibangun dari dana desa itu sangat-sangat membantu terkait di situ dengan adanya kelancaran untuk sarana jalan, baik itu jalan di pemukiman maupun jalan di lingkup persawahan. Dengan adanya di program di dana desa itu secara overall manfaat untuk masyarakat khususnya di Desa Jawetan pada umumnya untuk masyarakat secara keseluruhan di desa-desa itu sangat-sangat katakanlah bermanfaat untuk semua dalam hal kaitan kebutuhan terkait dengan prioritas-prioritas ataupun kegiatan yang bisa didanai oleh dana desa. Ya, jadi di sini untuk anggaran dana desa mayoritas untuk kegiatan fisik ya. Jadi untuk di sini kan ada dana desa untuk tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan, juga untuk dapat menggerakkan roda ekonomi di masyarakat juga. Terus tujuan dari dana desa ini untuk mengentaskan kemiskinan apakah sudah dirasakan untuk masyarakat desa? Betul. Jadi terkait dengan manfaat dari untuk mendongkrak katakanlah atau mengurangi kemiskinan itu salah satunya kan terkait adanya program bantuan langsung tunai. Itu juga sangat mengena, apalagi dalam hal kaitan di Desa Jawetan ini sendiri itu sudah kita berupaya semaksimal mungkin KPM atau keluarga penerima manfaat itu kita betul-betul selektif berdasarkan kriteria yang ada dalam hal kaitan ini, ataupun memang itu penduduk miskin atau punya penyakit kronis dan juga kriteria-kriteria yang ada dalam hal kaitan untuk bantuan langsung tunai itu sudah betul-betul kita jalankan dari sisi pemerintahan. Nah, manfaatnya itu dengan adanya program itu sangat membantu. Membantunya apabila ada masyarakat yang terkait dengan hal katakanlah yang disebut tadi masuk kategori miskin, itu di situ juga sangat-sangat membantu karena terkait dengan program dari dana desa ini sendiri terkait dengan bantuan langsung tunai itu manfaat yang dirasakan bisa untuk mengurangi beban ataupun mengurangi dari secara katakanlah kesulitan-kesulitan terkait dengan biaya yang dirasakan dari masyarakat itu dengan adanya misal ada pemutusan hubungan kerja atau memang punya tanggungan keluarga yang punya penyakit kronis dan sebagainya, itu yang jelas secara keseluruhan bisa sangat-sangat bermanfaat dalam hal kaitan bantuan langsung tunai. Selain untuk kegiatan BLTD, mungkin kegiatan untuk pelatihan untuk home industri juga ada di Desa Jawetan. Dan sudah ada bukti dari tindak lanjut dari pelatihan itu. Ya, terima kasih. Jadi dalam hal kaitan terkait lagi masalah dana desa sebagai prioritas itu termasuk kan kalau di administratif pemerintahan itu masuk di bidang 4 gitu ya dalam pelatihan itu. Baik itu pelatihan untuk UMKM maupun pelatihan-pelatihan untuk kader khususnya itu salah satunya itu di Adilan Jawetan kan ada beberapa katakanlah di situ pelaku usaha UMKM, salah satunya usaha lanting, terus usaha untuk makanan-makanan yang lain dan juga katakanlah ada untuk sebagian ada yang usaha untuk batu bata dan sebagainya, itu juga sama-sama dirasakan apalagi secara rutinitas di Desa Jawetan sendiri
rutin untuk melakukan katakanlah kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan untuk terkait dengan UMKM. Berarti setiap tahunnya itu tetap ada ya? Iya, setiap tahun ada. Terus selain untuk mengentaskan kemiskinan dan menggerakkan roda ekonomi masyarakat, bagaimana dampak dana desa sendiri untuk kemajuan desanya di pemerintah desanya? Ya, terima kasih. Jadi kemajuan desa dari manfaat dari dana desa itu sendiri. Pengaruh nggak di masa di perangkatnya jadi aktif atau gimana itu? Ya, jadi begini. Yang pertama dengan adanya program yang terkait dengan dana desa itu sendiri kan bisa untuk katakanlah memperingan tugas, tanda kutip memperingan tugas itu dengan adanya program-program yang langsung berkaitan dengan kemasyarakatan yang jelas untuk secara dari sisi pemerintahan manfaatnya juga berasanya itu yang pertama dari sisi tugas ataupun tanggung jawab secara sorotan dari masyarakat dan desa itu lebih bisa diminimalisir. Manfaat yang paling utama Itu sangat bermanfaat. sangat bermanfaat. Lagian yang kedua juga dengan status desa akhir jawetan yang masuk dalam desa mandiri itu di situ manfaat dari dana desa itu bisa untuk katakanlah pemeliharaan ataupun pembangunan terkait di kantor desa ini. Jadi manfaat karena itu kantornya juga sudah bisa dilihat secara garis besar sudah nyaman. Di situ secara tidak langsung bisa untuk menambah semangat ataupun meningkatkan kinerja. Tempatnya nyaman, alatnya lengkap, di situ paling tidak sangat-sangat bisa katakanlah mendongkrak kualitas dari SDM perangkat desa itu sendiri. Betul sekali. Ya. Pertanyaan terakhir Pak Sarek. Bagaimana kinerja penyerapan dana desa untuk desa Diraja Wetan? Untuk ya mungkin tadi kan saya dengar untuk desa Diraja Wetan kan mendapat alokasi kinerja. Berarti kan ini di mana kok bisa mendapatkan alokasi kinerja? Penyerapannya itu gimana? Ya, terima kasih. Jadi terkait hal itu kan hubungannya dengan katakanlah ada yang kita sekarang sudah berjalan itu dengan pendataan IDM, Indeks Desa Pembangunan. Kriteria dari itu salah satunya tolak ukurnya dari sisi kesehatan juga kita secara yang sudah dijalankan itu dengan adanya keaktifan di PKB katakanlah bidan desa juga aktif, terus juga yang berikutnya ada fasilitas-fasilitas umum, terus termasuk terkait di dalamnya itu dengan adanya kerjasama dan sinergi antara masyarakat dengan pemerintah desa yang semakin hari juga ada peningkatannya semakin bagus. Maka dari itu dari kriteria kenapa bisa sampai dengan masuk kita menjadi desa yang mandiri itu artinya dari sisi kebutuhan ataupun dari sisi katakanlah di situ manfaat dari dana desa yang diturunkan dari pemerintah secara langsung, karena dana desa mekanismenya kan dari kementerian itu kan langsung masuk ke desa. Dalam hal kaitan ini tidak ada kaitan atau tidak terkait dengan pihak kabupaten seperti alokasi dana desa, WAPDR dan sebagainya. Makanya kenapa itu bisa masuk karena memang dari sisi kriteria penunjang untuk bisa mendongkrak desa itu bisa lebih dari mulai berkembang, maju sampai dengan mandiri itu adalah termasuk semua komponen yang ada betul-betul bisa berjalan sebagaimana mestinya. Berarti mungkin di desa Diraja Wetan itu yang